Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan kasih-Nya sempurna buat kita. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih yang diberikan Yesus kepada kita untuk kebaikan dan keselamatan kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita dapat kesempatan, dapat kehormatan untuk bahas tema penting. Tema saya ialah, ini tema konseling, cara membangun kembali kepercayaan yang hilang dalam pernikahan. Cara membangun kembali kepercayaan yang hilang dalam pernikahan. Saya baca satu ayat saya dari 1 Petrus 4 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada penekanan yang luar biasa di situ, yaitu mengasihi seorang akan yang lain itu sangat penting sebagai yang utama. Dan yang kedua, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dalam terang ayat ini, saya membahas tema saya tadi, yaitu cara membangun kembali kepercayaan yang hilang dalam pernikahan. Kenapa sih Pastor Tony pasangan kemudian tidak saling lagi mempercayai? Khususnya istri sulit mempercayai suami. Itu umumnya. Ada juga suami yang sulit mempercayai istri. Tapi kira-kira perbandingan mungkin 10% banding 90%. Lebih banyak 90% ya istri yang sulit percaya pada suaminya. Ya, dan sedikit suami yang tidak percaya pada istrinya. Nah, yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kembali kepada Yesus. Terlepas apapun keburaman kita di masa yang lalu. Terlalu banyak kesalahan barangkali kita yang membuat pasangan kita kecewa, sakit hati, terluka dan tidak percaya dengan kita. Kalau kita mau hitung mungkin terlalu complicated, terlalu rumit dan juga gak mungkin karena kita udah lupa. Sakit terlalu banyak kita lupa. Tetapi hal yang sangat penting yang mendasar dari semuanya ialah berpalinglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobat lagi kepada Tuhan. Mari kita cek hidup kita. Karena rahasia pemulihan sejati tidak bisa dilepaskan dari keperpalingan kita kepada Kristus. Dari kembalinya kita kepada Kristus. Dari pertobatan kita. Kata metanoia berarti kita berpaling lagi. Ya. Makanya kita berpaling kepada Kristus. Nah, percaya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena hanya Yesus saja yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, itulah yang memulihkan hidup kita, bukan yang lain. Ya. Tidak ada satu orang yang bisa memberikan resep yang jitu yang terbaik untuk kita pulih sehingga pasangan kita percaya sama kita. Tidak ada. Maka jalan yang pertama ialah kita mengambil jalan Tuhan, kita kembali pada Yesus. Kita sungguh-sungguh percaya pada Dia. Jangan neko-neko, jangan mencari pembenaran diri, jangan mencari rasionalisasi. Itu hanya mempersulit kita dan membuat pasangan kita muak. Tapi mari kita ikut jalan yang lurus. Kita kembali dan bertobat sungguh-sungguh. Oh, tentu saja ini bukan pekerjaan yang sederhana. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi itu pilihan yang terbaik yang bisa kita pilih. Yaitu kita kembali kepada Tuhan. Tuhan melihat ke dalam batin kita. Dia melihat siapa kita. Sejauh mana kita bertobat. Seperti apa kadarnya kita bertobat. Kita sungguh-sungguh. Atau cuma sekedar buat pasangan kita percaya kita lagi. Kalau itu benar, Tuhan tidak akan membela kita. Ketika kita berbuat yang baik karena kita kembali kepada Tuhan, itu sudah cukup. Bahwa pasangan kita belum bisa percaya, itu gak ada masalah. Karena itu prosesnya. Tapi sabar saja dan pastikan bahwa kita bertobat sungguh-sungguh. Kita kembali lagi, kita berpaling lagi kepada Tuhan. Karena itu langkah pertama yang paling krusial. Sekaligus paling sulit bagi seorang pria. Kalau dia pria. Untuk bertobat. Tapi itu kunci yang satu-satunya dan gak ada opsi yang lebih baik daripada itu. Jadi bertobatlah sungguh-sungguh, berpaling lagi kepada Tuhan. Dan itu langkah pertama untuk mulai membangun kepercayaan pasangan kita yang sudah hilang karena berbagai kesalahan kita di masa yang lalu. Hal yang kedua yang sangat penting ialah tunjukkan, tampilkan buah dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika seorang berpaling pada Tuhan, ketika seorang bertobat sungguh-sungguh pada Kristus, maka lambat laun dia akan memperlihatkan sebuah perubahan hidup. Itu yang saya maksud sebagai buah. Nah, teks yang kita baca tadi yaitu kasih adalah buah tertinggi dari orang yang berpaling kepada Tuhan. Nah, cara berpikir harus dirubah. Mindset kita harus dirubah. Sifat kita, karakter kita harus diubah. Barangkali dulu kita hidup seperti yang kita inginkan.
Barangkali kita melakukan apa yang kita anggap baik dulu. Kita tidak peduli pada hati pasangan kita. Kita tidak perlu pertimbangan perasaan dia. Tapi sekarang tidak bisa. Sekarang gak bisa lagi begitu. Kenapa? Karena kita berubah. Nah, buah-buah pertobatan kita yang paling puncak, yang paling tinggi adalah yang saya baca tadi, yaitu kasih. Dan kasih itu ketika melekat dalam diri kita, kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Termasuk menghadapi saat-saat awal ketika kita bertobat, pasangan kita tidak mempercayai kita. Sulit bahkan, bisa jadi curiga. Waduh, ini kayaknya saya gak yakin deh. Kok suami Jeng berubah jadi baik ya? Saya pesimis. Kok pesimis? Ya kan saya tahu. Kami sudah menikah 25 tahun. Jadi itu pura-pura. Bukan pura-pura juga. Tapi saya nggak bisa katakan sekarang lah. Kira-kira gitu. Oh. Jadi ada pesimisme. Ya mungkin. Ada kekhawatiran. Ya bisa. Kecemasan enggak. Tapi saya ingin lihat. Jadi kita tunjukkan sebuah perubahan hidup yang nyata. Dan bukan itu harus konstan. Sebab kadang-kadang orang itu kambuh lagi. Tiba-tiba manusia lama muncul lagi. Istri mengatakan, oh kalau begini cuma kamuflase saja. Ini cuma kelihatannya bohong-bohong saja dan cuma casingnya terlihat baik. Tapi isinya sama saja. Seperti lagu. Ya aku masih seperti yang dulu. Jadi gak ada perubahan. Nah kalau tidak ada perubahan. Yang pertama itu, poin yang pertama itu harus kita tinjau dan ragukan ulang. Apakah betul saya berpaling kepada Tuhan? Apakah betul saya bertobat sungguh-sungguh? Sebab kalau itu betul, kalau itu benar, sungguh-sungguh benar, pasti ada buahnya. Pasti terlihat perubahan dalam hidup kita, dalam karakter kita. Pasti terlihat. Karena orang yang bertobat itu pasti memberatkan buahnya yang real, yang nyata, yang konstan. Kalau tidak konstan, ya istri mengatakan, istri ketawain, ya saya paling tahu suami saya pak. Oh gitu ya, iya kami udah menikah puluhan tahun loh, jadi saya hafal. Ini kelihatan cuma pura-pura supaya saya percaya, kelihatan ada maunya. Dia kalau udah baik ada maunya, seperti sekarang. Kalau orang tiba-tiba baik itu pasti caleg. Oh gitu ya. Karena apa? Karena buah itu tidak konstan. Nah pertobatan sejati buahnya itu konstan. Harus ada progres, ada yang real, yang nyata, dan ini terkait dengan bukan cuma karakter, tapi mindset kita, cara berpikir kita, dan itu poin. Dan kalau itu benar, ini adalah rahasia yang kedua. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab kita yang baru. Mungkin yang lama kita kurang bertanggung jawab, mungkin yang lama kita sekedarnya aja, suka-sukanya kita aja, kita mau melakukan ini, itu, ya suka-suka kita. Tapi sekarang gak bisa. Tanggung jawab kita harus terlihat dan ini akan dilihat oleh pasangan kita. Apakah kita jujur waktu bicara? Apakah kita jujur waktu mengatakan sesuatu termasuk janji? Karena mungkin sudah ribuan janji kita abaikan tanpa minta maaf. Bagaimana pasangan melihat kita? Apakah kita itu sungguh-sungguh? Anak-anak kita melihat bahwa papanya sungguh-sungguh, kalau itu papanya bermasalah. Apakah kita betul-betul bisa membuktikan diri? Membuktikan itu secara nyata. Mengapa? Sebab pasangan kita, katakanlah istri dan anak, katakanlah, tahu persis kartu truf kita, tahu gaya kita, tahu apalagi istri. Kita nggak bicara pun dia bisa tahu. Ini maksudnya. Tapi dia juga tahu kalau kita berubah. Dia akan mengatakan suami saya nggak seperti itu loh. You jangan tegur seperti itu. You nyinggung aja dia bisa meledak loh. Tapi kali ini saya lihat beda. Dia diam dan dia senyum. Jangan kamu kritik seperti itu. Ya, sedikit aja dia tersinggung. Asma bisa melayang. Emosi bisa naik dan spannya bisa tinggi. Dan semua meja-meja ini bisa terbolak-balik sama dia. Tapi kali ini saya lihat sama sekali tidak. Dan dia tenang tanpa beban. Kelihatan. Barangkali dia sudah dijamu oleh Roh Kudus. Barangkali Tuhan sudah bicara kepada dia dalam mimpinya dan sebagainya. Mungkin. Tapi suami saya gak begitu loh Cik. Dia bisa bayar utang-utangnya. Saya hafal suami saya kalau pinjam gak pernah bayar. Malah dia bisa ngamuk. Begitu tagih dia malah marah-marah. Cari kesalahan orang yang meminjamkan uang ke dia. Tapi sekarang dia datang dan dia bayar. Dia menyelesaikan itu dan bahkan beberapa orang yang sudah lama dia berutang. Tidak bayar, dia datang dan dia membayar. Dan orang yang itu cerita pada saya. Betul-betul suami saya berubah ya. Dia tidak pernah ke gereja apalagi baca Alkitab. Tidak pernah.
Sekarang pagi-pagi dia ajak kita, "Ma, ayolah kita berdoa baca Alkitab." Dia yang ngajak. Dulu sampai mulut saya berbusa. Saya dan anak-anak berdoa, dia tidur. Saya ke gereja, dia pergi mancing dan pergi dengan teman-temannya. Tapi kali ini dia yang bangun lebih pagi dan mengajar. Dan itu bukan satu kali, sudah sekian lama dia lakukan itu. Jadi kali ini saya melihat bukti yang nyata. Jadi hasil dari pertobatan dia, hasil dari kualitas dia berpaling pada Tuhan, terlihat pada buah-buah yang nyata. Itu tanggung jawabnya. Sehingga istri bisa mengatakan, anak bisa mengatakan, suami saya puji Tuhan sekarang sudah berubah. Tuhan Yesus jamah dia. Artinya tanggung jawab kita terhadap anak-anak, terhadap istri. Mereka lihat itu benar. Dan ini proses yang mereka lihat. Kejadian yang mereka saksikan sendiri. Komunikasi kita berubah. Cara kita berbicara berubah. Cara kita mengatakan sesuatu berubah. Dan ketika kita berjanji, kita menepati janji kita. Dan keluarga mengatakan, betul-betul papa berubah. Istri mengatakan, suami saya puji Tuhan sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan dia. Dan mereka bisa mengatakan, iya betul-betul suami saya berubah. Papa saya betul-betul berubah. Hal yang keempat ialah belajarlah terbuka dan konsisten. Kenapa terbuka? Barangkali kita selama ini tertutup dan penuh dengan rahasia. Dan ini membuat istri bertanya dengan 1000 pertanyaan tanpa ada jawaban. Tapi ketika kita mulai terbuka dan istri melihat kita terbuka, apa yang dia katakan? Saya menikah sudah puluhan tahun dengan suami saya. Saya kenal dia persis. Nggak ada yang lebih kenal daripada saya mengenal dia. Dan sekarang saya lihat dia terbuka. Dan itu membuat istri bukan cuma tenang, tapi percaya. Nah, konsisten itu bicara tentang sesuatu yang kadang-kadang suami itu gampang berubah. Hari ini A, besok B, lusa C, lagi balik lagi A, D. Yang mana mau dipegang? Ibaratnya kata-kata gak bisa dipegang. Ucapan dia gak bisa dipegang. Lebih tepat gak bisa dipercaya. Dia bisa berubah sesuka-sukanya. Tapi ketika kita mulai belajar konsisten, pikir dulu sebelum bicara. Buat keputusan yang matang. Dan belajar konsisten. Maka istri bisa pegang omongan kita. Sebab di balik konsistensi kita, terlihat ada kepercayaan yang kita kasih buat pasangan kita. Pasangan yang tadinya sudah tidak lagi percaya dan mungkin sulit lagi untuk percaya. Melihat bahwa keterbukaan kita membuat dia jelas. Dia tidak menafsir dan bertanya. Tidak meraba-raba dan mengira-ngira ini dan itu. Mungkin ini, mungkin itu. Tidak. Karena suaminya bicara dan benar. Tidak bohong. Apa adanya disampaikan. Dan yang berikut adalah konsistensi. Nah, banyak sekali suami yang kehilangan kepercayaan dari istri. Misalnya. Ini kalau konteks suami. Karena tidak bisa pegang janjinya. Berkali-kali istri menanggung malu. Karena suaminya ingkar janji. Dari mungkin 1 pertemuan, 2 pertemuan. Udah janji. Oke, kita akan ketemu ya. Istri sudah siap-siap, udah calling-calling. Tahu-tahu suaminya batalin. Sudah janji mau pergi. Tiba-tiba pada hari H. Mungkin menjelang beberapa jam dibatalin. Jadi apa yang bisa dipegang? Nggak ada. Nah, ketika kita konsisten, ketika kita terbuka, maka ini bukan saja membuat dia tenang dan tidak usah menafsir, tapi dia percaya karena sesuatu yang bisa dipegang dari perkataan atau sikap suami. Dan ini sangat penting dan ini adalah poin yang keempat. Untuk membangun kepercayaan pasangan kita yang barangkali sudah lama sekali hilang. Yang barangkali dia sudah berkata bahwa kayaknya saya nggak bisa percaya pada suami saya. Atau sebaliknya, saya nggak bisa percaya sama istri saya. Enggak, maka dia bohong. Apa yang dikatakan itu tidak benar. Bahkan yang menyedihkan, Pak, saya tahu dari orang. Waktu kita tanya, yang ada malah marah dan konflik. Jadi yang keempat ialah untuk membangun kepercayaan sudah lama hilang dalam pernikahan. Belajarlah terbuka dan belajarlah untuk konsisten. Karena itu sangat penting untuk membangun kepercayaan kita yang sudah lama hilang. Untuk menutup renungan saya baca lagi ayat yang tadi. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Banyak sekali dosa. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika kepercayaan kita sudah hilang. Sudah lama hilang. Pasangan kita tidak lagi bisa percaya sama kita. Maka 4 poin yang saya jelaskan tadi yaitu pertama kita bertobat sungguh-sungguh. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Yang kedua, tunjukkan buah pertobatan yang nyata. Yang ketiga, perlihatkan tanggung jawab yang baru sebagai buah dari pertobatan kita. Yang keempat, belajarlah untuk terbuka dan konsisten dengan apa yang kita katakan. Banyak berdoa dan sabar.
minta Tuhan campur tangan dalam segala hal. Karena ini proses yang sedang berlangsung. Membangun kepercayaan yang sudah lama hilang butuh kesabaran. Sebab tidak bisa pada saat kita berubah, bertobat. Pada saat kita mulai komitmen, lalu hasilnya segera terlihat. Tidak, kadang-kadang lama baru terlihat. Tapi dengan kita sabar, kita melihat campur tangan Tuhan nyata buat kehidupan kita. Dan ketika buah itu nyata dan real, pasangan kita akan mengatakan bahwa betul, pasangan saya sudah berubah, suami saya sudah berubah. Anak-anak mengatakan, Papa juga sudah berubah. Terus memberkati dan shalom. Amin.